warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, balik lagi di podcast kehidupan Tiga Pemuda. Nah, Jal, hari ini kita di mana nih, Jal? Kita ada di suatu pedesaan. Di Suasananya pedesaan. enak banget. Suasana di desa, ya kan, sawah ya Lipe? Iya, sawah. Dingin lagi. Sawah, ada kerbaunya ya Iya. kan? Kita Manusia, Pak. Oke, balik lagi dengan gua Yoga, Jalu. Alif. Dan kedatangan teman baru. ada teman baru, bintang tamu kita. Siapa? Siapa nama lu? Yolanda. Oh, Yolanda. Kayak lagu dong. Lagunya Jangan nyanyiin ya. gitu ya. Maaf. Nah, malam ini bertepatan pada malam Jumat. Seperti biasa, podcast kehidupan Tiga Pemuda setiap malam Jumat itu akan menceritakan tentang cerita horor mistis. Nah, Yolanda, Ya. panggil apa nih? Mbak Yola aja, Yola. Yola. Yola aja, Yol. Nah, Yola aja Mas, terserah. hari ini kita ngomongin tentang masalah mistis nih, tentang horor. Nah, apa sih yang lu pengen bahas tentang di podcast nih, berbagi cerita? Gue di sini pengen cerita soal waktu gue naik gunung, itu pendakian pertama ke Gunung Gede Pangrango. Yang Gunung paling Gede, Pangrango. Rango di mana tuh? di mana itu tuh? daerah Bogor, arah mau ke Gunung Salak. Cianjur. Ya dekat, Nggak jauh kan dia? ya nggak jauh. Sebelahan kok sama. Emang Gunung pernah? Salak. Hah? Emang pernah? Wes, jangan tanya. Kagak, gue soalnya jualan jagung mas. Abang jagung. Iya. Nah, Iya. dari tadi kan pertama kali, boleh dong jadi ceritain awal mulanya. Jadi awal mulanya itu gue kan berangkat ada bertujuh tim, bertujuh orang dalam satu tim. Berarti ganjil dong. Iya, Iya. keadaan di situ ganjil kan. Ganjil. Berangkat dari Jakarta itu jam 11 malam. Jam 11 malam. 11 malam. Itu matahari udah turun. Ya udah dong. Oh, udah. Udah bobo, Papa. udah bobo udah nyenyak matahari kan. Terus karena ada sedikit crash lah, kekurangan motor tuh. Oh, berarti Harusnya kita berenam Oh, karena kita kurang Ganjil. motor kan yang satu ini. Nah, kita ajak temen kita yang satu lagi yang benar-benar baru turun juga dari Gunung Gede itu, kita ajakin naik lagi. Oh, kan? terus? Kita nungguin dia, akhirnya ngaret sampai berangkat jam 1 malam. oh, jadi bisa dibilang jadi ada spare waktu 2 jam ya? Iya, ya kan. oke. Dari situ biar kita kayak antisipasi waktu sampai sana tuh subuh lah, ya kan. Kalau berangkat jam 11 tadinya. Iya. Nah, taunya nyampe sana itu, nyampe di Bogor di base campnya itu, kita nyampe jam sekitar jam 5-an. Terus? Udah Berarti pagi. dari jam 1 kalian berangkat, Iya. jam 5 pagi itu baru sampai. Baru sampai. Oke. Itu nggak sempat istirahat, nggak sempat tidur, ya kan. Mhm. Nggak sempat bersih-bersih, cuman sempat packing doang. Makan juga nggak sempet itu? Makan sempat, cuman itu juga makan cepat biar kita naiknya nggak kesiangan. Berarti makan Indomie ya? Nah, justru kalau Di- misalkan kesiangan kan nggak enak. Oke, lanjut. Nah, kan setiap pendakian itu biasanya jam 8 pagi kita harus sudah naik. Jam 8 pagi udah naik. Nah, iya, kita ngejar tuh dari jam 5 sampai jam 8. Itu awal mulanya kan. Sampai akhirnya simaksi kayak pendaftaran, Mhm. itu semua aman. Oke. Belum ada trouble tuh ya? Belum. Tapi ada pengumum apa sih? Ada istilahnya ada pemberitahuan nggak dari pihak pengelola gitu? Iya, sempat sih diomong kayak di sini nggak ada yang lagi hide kan, nggak ada yang lagi halangan kan, atau ini tanggalnya ada yang lagi mau berdekatan nggak gitu kan. Dan posisi gue waktu itu kan lagi nggak lagi nggak hide juga gitu, Bentar, lagi gue potong nih. Itu berdekatan itu maksudnya apa nih? Kebetulan banyak nih teman-teman yang nggak tahu nih berdekatan itu maksudnya apa tuh? Tanggal lahir kah atau gimana? nggak tanggal hari. Jadi kan perempuan itu punya siklus menstruasi yang Oh, biasanya sih akhir bulan, awal Oh, bulan. jadi udah tau lah tanggal Iya, mereka dapat. Mereka harusnya udah tahu kan. Kalau Jalu kapan? waduh. Saya lelaki pak, nggak pakai rok saya pak. Oh iya. Iya. Kalau pakai rok Tapi rumah. jangan salah, laki-laki juga kalau di gunung pakai sotek berarti kan? Iya, biasanya buat di sini. Fakta loh. Buat di sini. Biasanya buat di bahu. Sumpah. Buat apa itu? Iya, kalau misalnya Biar daki nggak itu gue berat. juga sama. Taruhnya di bahu. Tujuannya empukin. Iya, biar nggak berat. Sumpah cuy, ini gue baru tahu ya. Gue jujur ya, Sumpah. gue baru tahu laki-laki pakai ya maaf ya pembalut ya. Iya. Pembalut itu di Di kaki kaki. buat Jadi tujuannya tuh
biar nggak lecet, Iya, satu jadi- biar empuk nggak pegel lah. Kan kita nggak tahu udara di atas kayak gimana, kalau tiba-tiba pas turun nih kita kena hujan, jadi kita pas terus ke bawah juga nggak sakit depannya. Aman lah. Menghindar Kan lah. bisa pakai kain begitu. Ya Enggak. nggak enak. Karena kan ada lapisannya di Karena kalau itu kan Nyerap mereknya keringet, iya. nyerap air. Begitu. Kalau Anda kan pakai sandal mulu ya, mohon maaf ya. Jadi lanjut lagi. Nah, pas sampai Simax itu semua aman kan. Sambil abis dibilang kayak gitu, gue juga ngerasa kayak ya udahlah gue aman gitu loh. Gue nggak berdekatan dengan waktu gue. Oke. Waktu gue hike gitu kan. Akhirnya naik. Sampai di pos 1 Bayangan, kita prepare ngecek alat lagi ya kan. Masak kopi sebentar sambil masak mie juga gitu kan buat makan. Abis itu nggak lama kita naik ke pos 1-nya. Di situ ada gede tugu, bacanya Pangrango. Nyampe situ, gue udah kayak ngerasa kok perasaan gue nggak enak ya, nggak kayak waktu awal niat gue untuk naik gitu loh. Dan sebelum naik itu temen gue selalu bilang kalau emang lo ngeliat sesuatu, tolong jangan diomong. Oke. Berarti Lo keep keep silent. sampai bawah. Oke, betul betul. Lo keep sampai bawah, baru lo boleh ngomong. Sedangkan gue orangnya yang kalau udah ngerasa nggak nyaman, Nyeplos. iya asal gitu loh, asal apa bilang. disengaja lah ya. Perasaan gue nggak enak, dan temen gue ini kebetulan gue bawa orang yang indigo, ya istilahnya indie home lah gitu. 2 orang gue bawa. Abis itu dia dengan enaknya bilang, gue cuman gini doang Noel. Tep. Tentu dong. Oh iya. Kamu ring. Nah, gue Noel doang. Terus kata dia gini, iya tahu, kata dia gitu kan. Enggak kok, belum, gue bilang. Kan kalau kita ibarat sudah cuma bahasa isyarat aja gitu Iya. kan. Ya, enggak kok, belum. Oh ya udah, diem aja ya, kata temen gue si cewek ini. Kebetulan gue cewek berdua doang naik, yang lain semua cowok. Nyampe di pos 2, di pos 1 pasnya, udah kita nggak ngapa-ngapain, kita langsung jalan ke pos 2. Lanjut tuh. Ke pos 2 Bayangan lanjut, dan itu udah mulai apa ya, nyampe pos 1 itu baru jam hampir siang, jam 10. Jam 10. Jam 10-an, pokoknya naik tuh lama banget kerasanya. Terus di pos 2 itu ada pengelola juga nggak? Apa nggak ada sama Enggak, sekali? di pos 2 itu cuma ada warung. Warung aja. Iya, warung aja. Dan pos 2 jarang buat orang berhenti. Jadi kayak gua kan punya Jalur trek lurus aja, maksudnya jalur buat lanjut aja kan. iya biasanya. buat lalangan aja lah. Oke. Sedangkan gua di situ udah bilang ke temen gua, namanya pendakian pertama ya. Gua bilang ke temen gua, "Dek, gua manggilnya kan Cabe. Dek, kaki lutut gua nggak kuat. Istirahat bentar boleh gak?" Ya udah, istirahat. Duduk lagi. Duduk. Tapi gue ngerasa dengan kok badan gue panas ya. Kok kayak panas dingin. Jangan-jangan itu bawa kompor kali sama kulkas tuh. Bisa jadi. Soalnya gue juga mau carry. Makanya takutnya perabotan dapur lu bawa semua naik ke atas. Bisa jadi pak. Kalau gue lebih Abang takut. pedagangnya kali ya? Hah? Enggak, Pedagang jangan. kali. Mungkin bisa jadi. Jangan-jangan bos setrikaan lupa, colokannya nggak dicabut. Pasti kan nggak mungkin kan nggak nih. Kompor jangan bawa. Ya kan? Dicopot gasnya. Gitu. Iya, kan lu habis masak mie tuh. Iya benar. Oke, lanjut. Nah, terus setelah gue ngerasa kayak gitu, gue pikir ya udahlah ini hawa gunung mungkin kan, dengan Oke. gue yang so tahu gitu kan, gue hawa gunung kali, ya udahlah. Gitu. Abis itu temen gue nanya, udah enakan lututnya, udah, ya udah yuk nanjak lagi. Ya udahlah kali ini gak usah bawa keril ya, kata dia kan, biar dibawain sama yang leadernya. Gitu. Ya udah, Keril itu apa? tas. Tas. Bapak. Tas. Tas. Nah, nggak, gini. Tas sekolah. Iya, karena kan banyak nih teman-teman yang nggak Belum tahu. belum Oh, tahu iya. gitu kan, makanya gua kasih tahu. perjelas lagi. Jadi keril itu tas gunung yang dia ada ukurannya masing-masing. Bukan tas yang diusir sama mertua apalagi sama orang tua begitu ya. Pengalaman Dulu Bapak ya? kayaknya. Jangan diomong. Kok gitu? Ilah. Lanjut. Mau gue kupas. Janganlah. Anda buka kartu Bapak? Oke. Lanjut. Terus akhirnya ya udahlah gue bilang kan, ya udah gue sorry nih, gue bilang kan sorry gue mau beratin kalian, gak apa-apa kalau emang sakit atau nggak kuat bilang aja. Ya udah akhirnya tas gue dibawain sama leadernya, dibawain sama leadernya, gue dibantu naik sama dia. Selama dari pos 2 sampai pos 4 gue tuh ditarik naik. Jadi pertanyaan gue gini, Yol, kan kalian tuh 7 orang, iya. Posisi Yola tuh di nomor berapa? Gue di nomor 3. Berarti diganti Jadi lagi. pertama itu ada yang namanya Arif, dia leader. Iya. Kedua itu si Laras, Winger. yang gue panggil Cabe. Main bola itu Bapak. Oh. Beda. Ini naik Ini jangan gunung. sampai gue sambit nih. Seling juga Anda nih. Emang.
Yang kedua itu Laras, dia sebagai follower, gue follower. Terus yang ketiga juga Baba, pokoknya. Itu lagi nih gue lupa, ya kan? Terus gue 2 orang nih gue lupa, yang terakhir itu temen gue yang berdatang yang dari gede juga, si Tejo namanya. Nah, dan untung gak untung sih ya, 2 temen gue yang ini nih di depan, mereka semua orangnya peka. Oke. Jadi gue udah dari awal bilang gue orangnya gampang gitu, maksudnya gampang masuk lah. Oke. Juga gue jarang gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Bentar, gue cek dulu itu bu. Apa ini? Cek dulu guys. Otak lu jarang, mohon maaf. Hah? Nggak, kok boleh otakku tinggal di rumah. Oke, gue di sini. Shit. Jempol kayaknya. Sedih amat. Oke, berarti kan tadi kan dari pos 2 Mm-mm. ke pos 3. Nah, di pos 3 tuh aman guys. Itu titiknya justru Nah, maksud gua awal mula. lanjut nih ya, maksudnya yang lu rasain tuh pas lagi saat perjalanan dari pos 2 ke pos ketiga, apakah pas dari pos 3-nya? Gue ngerasain dari pos 3-nya, Berarti- bener-bener ngerasa bangetnya itu. Berarti di perjalanan tuh kayak ya udahlah slowly aja, Ya, santai. soalnya gue bilang kayak ya udahlah, ibarat ini mungkin hawa gunung yang gue nggak biasa. Oke. Kan. Sampai di pos 3 dan itu paling gue ngerasa itu awal mulanya gue kena gitu. Gue lihat ibarat kita tahu batang pohon, Iya. ya kan, sekecil itu ketika lu berdiri ngadep begini otomatis ini lo kelihatan dong, Iya, oke. ya kan. Kalau kita nyamping nggak akan kelihatan. Iya. Gue ngeliat jelas itu segini doang, demi apapun sampai gue nggak sengaja pak langsung gituin temen gue gitu kan. Lu lihat gak dengan gue ngomong kayak gitu, gue langsung, lu kenapa bilang, kata dia, lu lihat gak? Gue lihat. Ya udah gitu. Mau diapain? Enggak deh, udah turun, gue udah bilang gitu kan. Gue gak kuat, turun. Gak apa-apa ada gue, kata dia. Gak apa-apa ada gue. Gue masih gak yakin itu tuh bukannya trek, itu jurang. Oke. Itu jurang, yang nggak mungkin ada orang yang ada di situ. Gue jelas banget itu bukan bayang-bayang, tapi hitam banget, cuma sampai sini doang. Berarti bukan bayang-bayang kenangan yang indah yang sudah dilupakan kan? Itu harusnya dilupain. Itu kalau kayak gitu masalahnya digantung itu, Pak. Oh iya benar. Bagaikan cucian kering yang digantung di jemuran agar kena sinar matahari jadi kering. Parah. Ini ngebahasnya gunung, bukan perasaan. Emang dia baper. Terus nah. Nah, gue dari situ udah ngerasa gak enak gitu, makin deg-degan aja nih. Tadi di pos 2 perasaan gak gini-gini amat gitu loh. Iya. Kenapa di pos 3 makin jadi? Dan pas nyampe pos 3 tuh gue udah lemes banget. Hal ini gue gak pernah ngeliat. Sekalinya ngeliat pun sekilas gitu loh. Gak pernah senyata ini. Nah, pas gue udah itu kata temen gue, ya udah lo di kedua aja, di belakangnya leader, daripada gue yang kedua takutnya lo kenapa-napa. Ya, oke. Terus gue bilang nggak apa-apa, yang penting lo masih narik gue nih. Oke, paham. Yang penting lo narik gue biar gue nggak ketinggalan. Jadi itu pengalaman, emang berarti kejadian mistis itu bukan hanya di Pangarango doang ya? Jadi kan bisa dibilang banyak lah di tempat hiking Ya, di memang. tempat mana pun juga pasti banyak kan, banyak lah di berita turun di medsos tuh Iya. yang kejadian yang Sampai hilang. kan? sampai hilang. Tapi kalau misalnya boleh tanya, kan gini, di setiap pendakian, entah gunung mana sampai mana, dia kan ada beberapa peraturan yang berbeda. Iya. Nah, di Pang ini nih, yang lu alami nih, sebelum naik tuh ada nggak sih pantangannya Kalau- dari ininya? Di gede sih setahu gue ya, dia pantangannya kan emang kalau dari fisik nggak boleh bawa tisu basah. Alasannya? Ya takut mencemari karena kan tisu basah nggak bisa Pasti dibuang Iya. bisa. terurai kan. Oke, terus Terus kita emang di semua gunung sih kayak nggak boleh ngomong capek, ya nggak boleh ngeluh ya. ngeluh, nggak boleh nggak ini lah. boleh ngomong kasar. Dan di gede itu ibarat kita ngomong kayak anjing gitu kan. Ya bisa Maaf. dibilang frontal ya. Ya, Nih, kayak jadi ngomong binatang. Itu jadi- binatang bisa langsung ada cuy. nah makanya kan nih buat kalian Wajar nih, yang buat info aja nih buat kalian nih, suatu saat nanti kalian mau hiking gitu kan, yang bagi yang pemula juga, tutur kata mungkin dijaga ya, jangan sampai kita kebablasan gitu kan buat ngomongnya hal yang kasar. Jadi jangan disamain di tempat yang baru. Ya, tapi kadang juga di gunung itu gue pernah diceritain sama temen gue. Jadi temen gue saat mau pendakian di pos pertama dia bilang sampai ujung gue taklukin, Itu sombong Ya banget gitu. itu sombong. sampai Sombong ujung gue mandiri itu. taklukin, gue bakal bisa sampai.
dan itu dia berjam-jam tuh nggak nyampe di pos 2. Iya, memang kalau kita sombong, kita bilang dari bawah aja kita bilang, oh ini gunungnya kecil, Ya, Ini Remehkan pendek. istilahnya. ya itu mah sejam juga gampang. sampai. Ya, biasanya kayak gitu. Itu udah nggak aman deh. Pokoknya tutur bahasa tuh bener-bener harus Dijaga bener-bener ya. dijaga deh. Ibarat kita main ke rumah orang, kita ngomong ngatain orang tuanya kan itu udah nggak sopan. Iya gitu loh. betul. Ya ibarat kayak gitu aja gitu. Kalau pantangan gue sih kayak kemarin gitu, karena gue kebanyakan ngeluh kemarin Oke. tuh capek dengan ini pos ini nyampe mana sih, ini pos ini di mana sih gitu. Jadi bisa dibilang naik gunung itu kita mesti dijaga kesopanan Iya. juga, Sopan kesabaran. Drama. Karena apa ya? Tempat itu berbeda-beda gitu. Jadi Iya nggak dong. bisa dipukul rata. Oke, lanjut. Tadi kan di pos 3 ngelihat bayangan yang segini. Iya, Hal lain lagi ada nggak? ada banget justru. Itu mulainya, itu baru awal dan itu belum apa-apa kan. Pas gue naik ke pos 4 itu kan lumayan jauh dari pos 3 ke pos 4, dan temen gue udah 2 nih hampir hipo. Lipo ya. Lipo itu apa? Itu Hipotermia, kayak dia kedinginan. kedinginan. Biasanya Itu kalau- melebihi dari rasa dingin dia. Biasanya tuh kalau misalnya udah kedinginan tuh Jal, itu tuh apa ya? Tangan tuh Oh. agak-agak biru. Oke. Iya. Dan itu lu kalau emang nggak kuat dan nggak ada alat yang aluminium foil lah ibaratnya, itu out udah Terus kelar. Mau ngerasain nggak Oh, jangan dulu. dalam Pak. kulkas? Oh, jangan lu kata gua daging kurban. Itu Nah, rasanya seperti oke. itu. Apa sih yang lu rasain nih pas dari pos 3 ke pos 4 itu kan terasa lama. Mm-mm. Perjalanan yang lu tempuh berapa lama dan biasanya tuh bisa berapa lama gitu? Nyampe pos 3 aja gua agak maghrib. Tim maghrib. Nah, berarti pos 3 maghrib lah ya. Iya, Nah, dari lu pos 3 maghrib itu apakah lu istirahat dulu kah? istirahat. Istirahat. Berarti lanjut ke pos 4 Hampir jam 7. jam 7. Iya. Berarti posisi gelap. Gelap banget dan Nah. itu arah. Pertanyaan gue gini, di saat kalian bertujuh, Mm-mm. itu kan jam 7 Dari malam. pos 3 gue udah kehilangan 2 orang temen gue. Oke, berarti di Tinggalan dia di sana. Oke, jadi di pos 3 itu teman lu 2 orang ini masih di belakang. Iya, masih istirahat. Tapi pas mau lanjut, Enggak, mereka sampai gue ke alun-alun, mereka baru nyusulin. kalian bernyusul. Iya, alun-alun baru nyusul. Berarti jedanya itu dari lu sama temen yang belakang itu jedanya lu bisa perkirain jedanya tuh dia nyusul tuh setelah 15 menit kah atau 30 Enggak, menit kah? jauh banget. Pokoknya gue nyampe alun-alun tuh jam 8. Jam 8 malam. Jadi naik jam 8, nyampe alun-alun lagi jam 8. Hampir 12 jam. Yang harusnya perkiraan itu cuma sekitar 6 atau 5 jam. Itu 12 jam. Oke, di pos 3 ke pos 4 itu berarti cuma berapa orang? Cuman berlima. Berlima. Mm-mm. Nah, kalian dari Ganjil. pos 3 ke pos 5 berlima nih, Mm-mm. ya kan? Nah, 3 ke 4. Nah, di 4 itu mereka langsung nyusul kan? Enggak. Kan pos 4 masih ada pos bayangan. Oh, pos bayangan. Pos bayangan baru alun-alun. Nah, berarti dari kalian nih dari 3, 4 bayangan alun-alun. Mm-mm. Nah, mereka berdua nyusul. Ya, berarti mereka Iya, berdua nyusul. hampir nyusul, cuman Nah. kita nggak ketemu. Oke. Pertanyaan nih, dari pos 3 itu kan kalian udah maghrib. Heeh. Jam 7 start lagi dong. Heeh. Perjalanan sampai alun-alun jam Jam 8. 8 malam. Berarti kurang lebih menempuh waktu 1 jam. Iya. Hal apa lagi nih Nah. yang lu alamin? Gue ngalamin di situ pas mau ke pos 4, gue rasa badan gue makin berat. Oke. Padahal gue nggak bawa tas, gue nggak Oke. bawa apa-apa, gue cuma bawa tongkat, trackpole. Nah, Gue cuma bawa trackpole doang, terus ditarik sama temen gue. Termasuk gue nggak ada beban dong. Gue makin berat, itu tiba-tiba dada gue langsung kayak sek gitu loh. kayak langsung sesek ya. Iya lah, kayak asam lambung naik gimana sih? Kayak Iya. padahal gue makan, setiap jalan gue ngemil madu, ngemil. Terus abis itu gue pandangan gue udah gelap banget, di situ udah gelap. Oke, Yol. Tadi kan lo bilang tuh tiba-tiba dada lu sesek ya. Kenapa tuh? Nggak tahu, tiba-tiba dada gue sesek, pandangan gue udah gelap. Pandangan lu gelap. Iya, gue di situ cuman kayak langsung ngomong gini, Bek, dada gue sakit, gue butuh duduk. Gue nyari ranting di bawah, akar pohon di bawah, sampai gue megang tuh akar pohon, kayak tok gue pegang, duduk, terus gue udah nggak tahu apa-apa, Berarti lu nggak sadar sama udah sekali. nggak sadar sama sekali. Tapi yang gue dengar dari cerita temen gue teriak-teriak,
Gue nangis sampai kata dia sampai temen gue pikir kayak di bawah tuh ada orang mau naik, ternyata enggak, bayangannya langsung terus lampu headlamp ketahuan kan kalau orang jalan pakai headlamp. Iya. Dia aja sampai halu saking nenangin gue sampai bikin guanya nggak ibarat kesurupan lagi gitu kan. Sampai dia juga ikut halu ngeliat orang lewat, gak taunya itu lurus ke sana. Oke. Itu gue parah sih, sampai teriak-teriak parah. Oke, berarti kan yang yang pertama lu lihat bayangan. Yang kedua lu ngerasain badan lu panas. Sesek, duduk di ranting ya. Iya. Terus ternyata kesurupan. Ternyata kesurupan. Lu nggak tahu apa-apa. Gua nggak Nah, tahu saat apa-apa. sadar hal apa gitu. Nah, pas gue sadar, itu tuh muka temen gue yang si cabe ini di atas kepala gue. Iya. Bisa di atas kepala lu itu. Iya, dia kayak, ya kan gue tiduran. Oh iya. Posisi gue udah ditidurin lah, pokoknya gue udah ditidurin. Gue ngeliat ke dia, langsung ngomong, Be, di atas kepala lu ada merah-merah. Gue bilang, bener-bener bulet banget, udah kayak telur kali ya, berarti merah banget di atas kepala dia. Dia merahnya api gitu. Merah, Kayak jatuhnya kayak banaspati ya. ya, tapi dua. Oh, dua. Kayak tanda Kayak gitu ya? mata, tapi matanya gede banget gitu. Jadi kayak cuma kayak mata merah cuma kayak Iya. kanan kiri biasa gitu. Gue langsung kayak merah, merah. Terus sudah Hilang. Pingsan lagi. guanya pingsan lagi. Pingsan lagi. Berarti itu 2 kali dong lu Dua pingsan. kali gue pingsan. Nah, pas pingsan kata temen lu apa nih? Pingsan Kata- aja. Iya, gue pingsan kan, kesurupan lagi kata dia kan. Kesurupan lagi tuh. Itu gue kesurupan, terus kata temen gue ngomong gini, gue gak ngerti apa yang lu umpetin dari gue, tapi lu selalu bilang sakit. Lu kenapa? Pas gue sadar gue tanya kayak gitu kan, gue gak kenapa-napa, gue capek. Gue capek doang, kaki gue lutut gue udah sakit, gue bilang. Terus juga ya adalah problem gue sama dia yang gue nggak bisa diomongin secara langsung, ternyata turun baru gue omongin sama dia. Dan gue nggak bisa nahan itu, akhirnya kayak gue kebawa Dan itu kerasukan bisa 2 kali. 2 kali, sumpah. Karena gue saking lemesnya ngeliat mata itu merah banget tuh, ibarat gue lagi tiduran di sini nih, ini pala gue, pahanya kayak gue pala gue, laras di sini, dan itu 2 di atas sini. Dan itu kesurupan kayak orang kelaparan nambah ya, model kayak dia tadi ya. Makan Iya. dulu. Iya, dari tadi dia gak ngomong tapi nggak nyemil Iya, ya. ganjem aja udah makanan. Dari tadi gue yang nanya, gue ngeliatin kapan gue makan ya. Iya, Dari tadi makanya. udah mulu gitu loh. Nah itu, Nih, makan pas kan. gantian ya. Nah, Hmm. ini pas kan ya. Kenanya gitu. Terus Cuek. Lanjut ya. Nah, pas gue dari situ agak, kalau yang pas kedua ini gue agak samar-samar ketika gue denger ada kayak temen gue minta tolong. Jadi ada guru yang bawa anak murid naik juga, katanya si guru agama, gue nggak tahu, dia juga nolongin gue. Sampai gue ngerasa kok sini gue sakit ya. Gue sempat cerita, katanya temen ini lu tuh ditarik, kata dia kan, ditarik kayak gini. Lu sampai teriak-teriak, gue nggak tahu lagi gimana cara nenangin lu. Gue sampai, dia tuh non-is, tapi dia baca Quran buat gue gitu loh. Gue sampai baca surat Quran buat lu. Gue juga nggak tahu gimana lagi mau nenangin lu. Sampai akhirnya leadernya yang turun tangan buat meluk lu doang. Semua kita keluarin yang namanya sleeping bag, kita buka semua buat lu, ngelilit lu doang biar lu anget. Kalau lu pakai karung ya? Kasian amat sih. Karena gue dibasah. Kalau Jalu bukan pakai karung, Lip. Gantungin. seperti pakaian basah yang dijemur mama di pagi hari sampai malam. Kayaknya pulang ada yang baper. Iya. Orang pulang merinding, dia malah baper. Itu makanya seperti kata si Yola, bayang-bayang yang sulit untuk dilupakan. Bola matamu yang begitu indah, akhirnya aku terpesona, tak tersadarkan diri. Ini sebenarnya ngebahas apa nih kita? Jadi, Kan mistis ini. oh iya mistis. Beda. Oke, Yo. Sabar, Nah, sabar Pak. Sabar. jadi kan berarti habis ya ngeliat mata itu, pingsan lagi, Iya. kesurupan lagi itu 2 kali. 2 kali. Sadar lagi. Sadar gimana? lagi. Udah di situ gue langsung ngeliat itu banyak banget tim SAR. Tim SAR banyak. Ada tim SAR 3 atau 4 orang tuh ngeliling gue pakai baju oranye, ya kan. Sampai bilang, "Mbak kuat nggak? Kalau nggak kuat turun sama saya." "Enggak, saya kuat. Tapi gak usah muncak ya," kata dia kan. "Gak usah summit." Ya udah, Kamit itu apa? muncak. Puncak. Berarti sampai Puncaknya. puncak beda Sampai atas ujung, gitu ya. sampai ujung. Oke. Sampai tubuhnya. Puncak. Ya udah, kata gue kan. Bogor. Yang penting kita sampai alun-alun dulu nih. Hmm. Ya udah sampai
digotong gue sama dia, dipapah. Saking gue udah lemes banget gara-gara itu, gue udah nggak berani lagi gitu. Lemes banget, dipapah nyampe ke alun-alun. Oke, alun-alun. Sampai ke alun-alun, kita nyari tempat, dan itu gue kagetnya lebih kaget lagi di alun-alun tuh kayak di sini kayak gue di depan itu tembok kabut. Oh, berarti kayak pandangan tuh udah kabut full ya? Iya, udah kabut full. Jadi kalau ke sono, kata temen gue yang bisa ngelihat, kita udah nggak tahu lagi kalau kita nembus kabut. Jatuhnya kalau misal dalam ngomongin ini ya apa? Udah pindah dunia. Pindah dunia adalah itu udah alam mereka. Iya, Dimensinya dimensinya udah beda. dimensi. Iya, Ataupun gini loh, itu kan ada 2 option, entah itu ke dunia mereka ataupun benar itu kabut bawahnya jurang. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, jadi. bisa jadi. Dibawa ke sana. Karena kan kita nggak tahu kan di Nah, balik kabut. di balik kabut tersebut gitu kan. Oke, berarti lu pas ngeliat anggaplah kabut tebal ya. Banget. Nah itu lu udah di situ aja, stay. Iya. Kalian tuh semua stay di situ. Gue akhirnya kan dari pas pintu masuk alun-alun cuman jalan sedikit nyari yang landai. Itu 7 orang masih tetap. 5 Masih 5. Lima. Sebuah Masih berarti 5. itu 2 masih belum. ketinggalan. Nah pertanyaan gue di alun-alun itu, Mm-mm. apakah tim lu doang? Apakah ada juga tim lain? Banyak Udah banyak. tapi emang tempat gue ini bukan bukan tempat yang enak buat ngecamp. Oh jadi lu Mereka dapet. rata-rata buat di mata air sama jauh Oke. gitu. Jadi emang nggak banyak di tempat gue, cuman pas kesana agak banyak karena kan naik juga pas liburan. Oke. Satu ngelihat kan lu ibaratnya geser posisi Mm-mm. sana dikit lah. Mm-mm. Hal apa lagi tuh? Nah, gue bangun tenda kan gitu. Dan gue nggak kuat, gue sama temen gue ditutupin pakai flashlight. Ya, kasih. Pakai flashlight, gue pikir itu buat ngejaga gue. Flashlight itu semacam apa? Gue Banyak nanya. Justru gini cuy. Gini ya. Gue dengan banyak pertanyaan hal yang gue nggak paham karena gue kan bisa dibilang kalau buat naik gunung awam juga gitu kan, dan memang jarang naik gunung gitu kan. Nah ini kan Jarang buat- apa emang nggak pernah? Nah, itu jarang dia. dan hampir nggak pernah. Sama aja. Oh, sama ya. Aku mau nanya nih. Ah. Kan si Mbak Yola ini kan katanya ketemu tim SAR, ya kan? Kalau lu ke tim apa? Waduh. Jadi kan kalau gua pribadi buat mereka juga kan yang di rumah yang pada nonton nih, Bisa deh. apa tadi namanya? flashlight. Flashlight. Apa namanya flashlight apa? Cuma flash sale kali, Bang. Oh, itu semacam apa sih dia? Gunanya? Flash sale. Flashlight digel. Jadi kalau flash itu biar tenda kita nggak kena Hujan. embun, nggak kena air, hujan. Lapisan ya? Ya lapisan Oh. luar. Jadi biar Tenda. jadi bisa dibilang bisa embun itu ya. Iya. Cuma kalau burung gua nih, burung LB gua kalau kena embun tuh gacor. Bagus malah. Coba kalau lu naik gunung gua bawa burung itu. Iya, lu Menangkan bawa tangan burung. gua bener. Lu udah bawa burung. Hah, bawa burung. Tar. Oke, lanjut lagi. Kacau. Mohon maaf ya teman-teman ya. Biasa kalau burung ketemu burung gacor begini. Aneh. Nah, saat bikin tenda, lu kan nggak kuat. Nah, akhirnya apalagi tuh? Akhirnya temen gue yang buatin tenda kan, yang cowok-cowok itu. Berarti cowoknya kan ada 5 dong. Ya, cowoknya. Ya udah 5. Bener dong, Karena udah kan berapa 7. kumpul? Karena 2-nya udah. Duanya belum. Belum? Sampai Oh. berapa jam itu baru dia naik. Oke. Nah, jadi kan gue berarti tinggal cowok bertiga. Ketika gue naik kan, mereka yang buat tenda. Mereka yang buat tenda. Dan gue ditutupin flashlight karena satu, gue udah gak aman. Yang kedua, ada yang ikut gue dari pos 3. Nah, saat yang lu tahu dari mana ada yang ngikutin lu dari pos 3. Itu pas temen gue diturun nyeritain. Oke, yang Udah kata turun lu cerita. bilang ini. Ya, yang gue bilang tadi. Kalau boleh tahu sosoknya, mungkin di cerita tuh dikasih tahu nggak? Iya, kata temen gue, dia cewek, sinden, Cewek sinden, oke. dan dia suka orang yang bawel. Berarti dia tuh kayak jatuhnya risih lah ya. Risih mungkin Jangan dengan terganggu gue yang kayak gini. adanya lu yang bawel, Iya. ceplos-ceplos dia nggak suka. Iya. Jadi buat ngejaga-jaga lah positifnya ya. Iya. Jadi Kan biar itu juga. biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan lah. Iya. Tuh. Temen gue ngomong, Positifnya aja ke situ guys. lu terlalu banyak ngeluh, lu terlalu banyak pengen cepet sampai, akhirnya dia pegel mungkin denger lu, jadi kayak udahlah gue ikutin aja sekalian.
Berarti Kalau- pembelajaran naik gunung itu Iya. buat kehidupan juga, melatih kesabaran gitu kan, tata Pasti. krama, kesopanan segala Pasti macam. itu. Gitu kan. Karena kan kita udah kemakan zaman juga nih. Iya. Ya. Bener nggak sih? Benar. Banyak yang budaya-budaya asing masuk sampai anak kecil aja ngomong, "Ah lu tit," gitu kan. Wah lu, gue bilangin bapak gue, udah dasar begitu kan. Nah itu sensor. Jadi kalau di gunung itu apa ya? Lu jangan pernah berpikir yang enggak dulu. Iya. Terus juga seandainya lu ngerasa ih kok tiba-tiba dingin banget ya, yang tadinya hawanya anget, lu dalam hati aja bang kayak ya udahlah, anggap aja positive thinking. Ya positive thinkingnya gini, ya udahlah kita apa ya, ibarat apa sih, menyamakan suhu kita sama Iya. di sekitar dulu, adaptasi. Atau enggak acuin aja lah gitu, apapun Iya. itu. Nah karena yang biasanya orang itu kesurupan, orang itu suka tiba-tiba sekelibat atau apa, orang bilang halu halu nih, halu. Iya, halu doang. Nah semuanya emang berawal tuh semuanya dari halu tuh. Halusinasi lah. Yes, semuanya dari itu. Tapi ya itu bakal terjadi kalau kita udah halu, makin aneh-aneh, terus kita Iya. makin mikir. Nah ya itulah mereka ini makin ih dia nih. Jadi Dia Ibaratnya ternyata ngerasa ada gue. Sebenarnya mereka tuh antara ada dua kemungkinan, antara mau ngeganggu sama mau kenalan. Kenalan. Kayak ih dia bisa ngerasain. Ah kenalan dah. Iya. Aku pengen tahu tempel lah siapa. gitu. Enggak, bukan Bukan ditempel, bukan. maksudnya kayak gimana Say sih? hello, kayak Kayak say masuk- hello. Nah, Iya, karena kita pendatang gitu kan. Pendatang baru ya. Pengen Pendatang. bilang, pengen tahu nih Pengen orang tahu. baru nih Kayak bagaimana. gimana. Tapi kalau misal kita Evan santai terus juga nggak ngerasain apa-apa, ya mereka juga ya udah lu gua Iya. kayak gitu. Itu baru. Nah, di tenda. Nah, itu balik lagi nih. Tenda udah jadi. Tenda udah jadi. Nah, saat tenda udah jadi, Gue tidur kan. Tidur. Masuk nih kita semua ke dalam. Sempat masak kopi bentar, bikin kopi. Udah tuh habis itu gue dikasih teh. Gue tidur. Gue coba jadi urutan tidurnya tuh ini temen gue yang namanya Arul. Ini gue, yang ini si Cabe,